Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung. Tetaplah ada di dalam keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung. Tetaplah ada di dalam keheningan. Rasakan dan sadari sepenuhnya momen kekinian. Sadari kasih murni pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari selalu pancaran energi kasih yang paling murni dari relung jiwa. Biarlah setiap saat kita bisa merasakan rasa surgawi yang nyata. Inilah sebetulnya inti dari sikap meditatif. Inilah buah dari laku spiritual yang tepat dan berkelanjutan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kali ini saya hendak membahas tentang keberadaan dimensi-dimensi jagat raya ini dan bagaimana korelasinya dengan tingkat kesadaran jiwa kita. Di dalam meditasi, saat kita menyelami keheningan, saat pikiran kita secara ragawi ini kemudian terlampaui, karena pikiran terhubung semakin utuh dan selaras dengan rasa sejati, jiwa ini bisa mengalami kondisi-kondisi yang melampaui batasan ruang dan waktu yang selama ini mengikat tubuh fisik kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat kita hening, dimungkinkan bagi kita untuk masuk pada pengalaman yang penuh dengan keindahan dan keagungan. Kita masuk ke sebuah tempat yang penuh dengan cahaya. Ada padang rumput yang sangat indah, menebarkan getaran kedamaian. Kita merasa sangat nyaman di sana. Kita sadar kita ada di sebuah tempat yang berbeda dengan tempat yang biasa kita tempati. Itu adalah pengalaman Anda masuk ke dimensi yang berbeda. Yang tadi itu adalah ciri-ciri dari dimensi cahaya. Ketika kita semakin jernih jiwanya, kita semakin hening total, kita bisa masuk ke satu keadaan di mana yang ada hanyalah cahaya yang tanpa batas, cahaya yang murni, yang membawa damai dan sukacita yang sejati. Ini adalah penanda kita naik ke alam cahaya yang lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi. Jika tadi kita masuk ke dimensi 12, saat ini di mana kita masuk menyatu dengan cahaya yang tanpa batas, kita berarti berada di dimensi 27. Saat kita semakin hening,
kita bisa menjangkau dimensi yang lebih tinggi lagi. Saat kita merasakan keberadaan diri kita di dalam samudera kasih yang paling murni, kita merasakan energi semesta yang paling lembut melingkupi diri kita. Kita ada di dalam samudera banyu kahuripan. Yang ada hanyalah kedamaian sejati. Itu mengindikasikan kita ada di dimensi 30. Dan saat kita terus naik, terbukalah gerbang kekosongan absolut. Kita ada di dalam kegelapan yang total. Kita ada dalam keberadaan yang tanpa batas. Namun ini bukan kegelapan yang menyiksa. Ini adalah kegelapan yang membawa damai absolut. Kita sadari diri kita luruh di sana. Tiada lagi aku, tiada lagi tubuh ini. Tiada lagi diri ini, yang ada hanyalah kesadaran murni yang menyatu dengan kekosongan absolut. Itu penanda kita telah sampai ke tataran suhu dimensi 31. Jadi dimensi-dimensi ini mencerminkan gradasi dari keberadaan sang sumber hidup beserta seluruh pengejauhan tahannya atau manifestasi. Nah, sekali lagi dalam meditasi kita bisa mengalami banyak kondisi-kondisi yang menunjukkan kita itu berada di dimensi yang berbeda dengan saat kita sadar dengan pikiran ragawi ini. Kita dengan tubuh fisik ini berada di dimensi ini. Yang mau saya katakan, dan ini perlu dimengerti, adalah dimensi yang kita capai saat kita meditasi itu tidak mesti sama dengan level kesadaran kita atau pernyataan tentang jiwa kita itu ada di dimensi berapa secara kualitas. Jadi kalau yang pertama ini adalah pengalaman meditasi. Nah, yang kedua, ini adalah level kita. Kita ini ada di tingkatan yang mana? Bisa saja dalam meditasi kita membuka gerbang kekosongan absolut masuk kepada suwung. Tetapi dalam level kesadaran kita bisa belum berada di titik suwung itu. Bisa jadi kita di dimensi 15, bisa jadi kita di dimensi 21. Karena memang ini dua hal yang berbeda. Tetapi tetap ada korelasinya. Saat kita semakin sering hening, masuk ke dimensi yang tinggi bahkan tertinggi, jiwa kita itu laksana sedang disepuh di sana. Jiwa kita sedang dicelup oleh kuasa yang tanpa batas, dimurnikan di sana. Sehingga nanti otomatis lama-lama jiwa kita semakin murni, naik kesadarannya. Intensitas memasuki suwung pada akhirnya akan membuat kita juga ada di dimensi itu. Makanya kenapa selalu saya katakan hening, hening, dan heninglah. Tekunlah menjalani laku spiritual ini, bermeditasilah dengan penuh kesungguhan hati. Karena hanya dengan cara itu jiwa mengalami momen di mana proses pemurnian itu terjadi. Sehingga kualitas jiwa semakin bertumbuh. Dan kaitkan dengan dimensi, kita bisa menjangkau atau ada di dimensi yang semakin tinggi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berjalan di jalan keheningan ini. Ketekunan Anda pasti berbuah. Jiwa Anda niscaya semakin murni. Dan dimensi yang bisa Anda capai semakin tinggi. Tetapi
Jangan pernah mentargetkan apapun. Jangan pernah berobsesi. Jangan pernah mengejar apapun. Bahkan di dalam meditasi itu jangan mentargetkan saya masuk ke dalam kondisi subuh. Tidak perlu. Cukup hening. Pasrahkan diri sepenuhnya. Hanya rasakan dan nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari kasih yang paling murni itu, dan biarlah jiwa kita ini bergerak mengikuti tuntunan dari diri sejati. Biarlah kita dilontarkan jiwanya ini ke dimensi manapun, sesuai dengan kepatutan berdasarkan hukum semesta yang berlaku. Nikmati segenap prosesnya. Bersukacitalah dengan segala pengalaman apapun itu. Bahkan saat kita merasa kita tidak banyak pengalaman atau sensasi yang aneh-aneh, terima kasih juga. Yang pasti adalah setiap orang bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan saat terhubung pada diri sejatinya. Mungkin saja Anda tidak melihat apa-apa atau tidak merasa memasuki dimensi apapun, tetapi asal Anda damai, asal Anda hening, sampai pada titik kesukacitaan itu memenuhi diri Anda, itu sudah lebih dari cukup. Anda itu sudah mengalami masuk kepada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Walaupun Anda tidak punya sensasi maupun pandangan secara visual. Nikmatilah. Karena pada dasarnya pengalaman setiap orang itu bisa berbeda. Anda tidak usah iri dengan teman-teman pejalan lain yang mengungkapkan pengalaman begini dan begitu. Itu jatahnya dia. Jatah Anda bisa berbeda. Yang penting adalah Anda merasakan kedamaian itu. Lalu dengan itu semua jiwa Anda bertransformasi. Di dalam keseharian Anda semakin damai, semakin bahagia, semakin penuh kasih. Itu indikasi bahwa kualitas jiwa Anda sudah bertumbuh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, yang perlu kita lampaui, kita hindari adalah kesombongan yang menjatuhkan. Selalulah berendah hati. Sadari bahwa segala anugerah yang datang pada diri Anda itu adalah manifestasi dari kasih murni dari Sang Sumber Hidup. Biarlah kasih murni itu yang betul-betul meliputi jiwa Anda. Dengan kasih murni itulah Anda akan berendah hati. Kesombongan itu adalah buah dari ego, keakuan. Maka untuk tidak sombong, Anda memang hanya butuh untuk hening. Di dalam keheningan, saat tenggelam di dalam kasih murni, kesombongan itu otomatis sirna. Maka selalu dinyatakan dan diingatkan kepada kita untuk hening, hening, dan hening. Jangan ada celah apapun yang membuat kita bisa terjatuh. Kesombongan itu adalah buah dari prasangka. Kita merasa lebih baik dari orang lain, padahal belum tentu kenyataannya seperti itu. Tetapi sadar bahwa kita ada di posisi ini, sadar bahwa kita menjangkau dimensi ini, itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Bedanya apa? Kesadaran muncul di dalam keheningan. Kesombongan muncul di dalam ketidakheningan. Mengerti? Maka jangan juga takut Anda untuk mengatakan kebenaran tentang Anda siapa. Anda mencapai tataran seperti apa. Karena dari situlah kemudian Anda nanti bisa mengambil sikap untuk berbagi, menuntun orang lain yang memang membutuhkan sebuah pengalaman dan keadaan yang otentik. Tentu saja menjadi aneh jika seseorang bicara tentang salala,
bicara tentang suhu, bicara tentang pencapaian pencerahan tertinggi, sementara dia belum mengalaminya. Ketika dia mengajarkan begini caranya mencapai itu, padahal dia belum mengalaminya, itu jelas tidak patut. Orang harus mengatakan sesuatu yang otentik. Sampaikan apapun yang memang itu merupakan kenyataan dari diri kita sendiri. Bersukacitalah selalu, damailah selalu. Saya memberkati jiwa Anda semua.